Masih bersama Worka dan kita akan kembali melanjutkan kisah The Infinitor. Buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu ya, agar kalian mengerti alurnya. Karena kita akan langsung jos ke jalur ceritanya. Setelah para player berkumpul di ruang kendali utama, mereka mendapatkan pesan terakhir dari Kapten Scott sebelum kematiannya, bahwa portal yang menjadi titik teleportasi ke planet asal Kapten Scott akan dibuka. Dan dia juga diberitahukan bahwa akan ada 13 regu penyelamat yang akan segera tiba untuk menolong seluruh awak kapal. Namun faktanya 13 orang yang disebutkan oleh Kapten Scott tak lain dan tak bukan, mereka adalah para player itu sendiri. Yang kini dari 13 orang, sebagian dari mereka sudah tewas di tangan para alien. Hal ini sangat lucu bagi Zhang Ji karena mereka malah dipanggil regu penyelamat. Padahal dalam situasi seperti ini mereka harus menyelamatkan diri sendiri dari sergapan alien. Di saat yang sama, jam arloji semua orang pun mendapatkan sebuah misi yang menyuruh mereka untuk kembali dengan selamat. Berikut dengan durasi waktu yang semakin mengurang dengan cepat. Waktu hitung mundur yang cepat terjadi dikarenakan para player sudah menunaikan tugas pertama mereka, yaitu mencari tahu apa misinya. Namun misi utama kembali dengan selamat itu tidak sesimpel kalimatnya, sebab itu masih terasa ambigu, di mana kata-kata tersebut merujuk ke beberapa artian menurut Chu Xuan. Pertama, orang-orang yang masih hidup di kapal tersebut harus mencari cara untuk bisa selamat bagaimanapun caranya, agar bisa hidup hingga batas waktu selesai. Tapi cara ini tidak bisa dibilang kembali dengan selamat. Kedua, selain mereka, kapal ini juga harus diselamatkan dan dibawa kembali dalam kondisi utuh ke planet asalnya. Tapi jika menggunakan cara tersebut, maka mereka sama saja mengirim kapal yang berisikan alien ini. Dan itu juga tidak bisa disebut kembali dengan selamat. Oleh karena itulah, sebelum melangkah lebih jauh, para player harus memikirkan cara yang manakah yang harus mereka pilih agar bisa menyelesaikan misi ini. Karena jika salah langkah, hal ini bisa menjadi sebuah kegagalan yang besar bagi mereka. Dalam situasi ini, menurut Zanlan, pilihannya adalah tidak memilih. Sebab Raja Para Dewa menginginkan mereka untuk mencari arti hidup yang sebenarnya, yang artinya mereka harus menunaikan misi ini dengan cara melawan semua alien yang terdapat di dalam kapal tersebut. Si bocah kacamata pun merasa panik ketika pilihan untuk melawan para alien menjadi pilihan terbaik bagi semua player. Karena anggapannya monster tersebut tidak bisa dibunuh. Tapi itu tidak sepenuhnya benar, mengingat di antara mereka ada satu orang yang pernah membunuh alien sebelumnya, dan itu adalah Zhang Jia. Iya, memang benar setelah membuka kunci gen ia bisa menghadapi alien. Tapi sayangnya karena kekuatan besar yang terlalu membebani tubuhnya yang masih lemah, ia tidak bisa bertahan lama menggunakan kekuatan tersebut, di mana dia hanya bisa membuka kunci gen dalam mode baku hantam selama kurang dari setengah menit saja. 大概不到半分钟。只有一个念头，他必须死。我不记得了，我觉得我可以再试试。 Namun seperti yang pernah dikatakan oleh Chu Xuan, Zhang Jia merasa jika mungkin ia bisa bertahan lama menggunakan kekuatan tersebut apabila menemukan cara menyeimbangkan kekuatannya secara bertahap. Jadi untuk sekarang kemampuan Zhang Jia hanya akan digunakan sebagai kartu truf saja. Dan akhirnya semua player pun sepakat untuk menghabisi semua alien yang berada di dalam kapal, kecuali si bocah kacamata yang terlihat sangat ketakutan dengan rencana ini. Dia pun mulai mengotak-atik kapal mencari cara agar tidak melawan para monster, tapi kelakuannya diabaikan oleh yang lainnya. Dari apa yang bisa dilihat di ruang kontrol kendali utama ini terdapat 3 saluran lorong dan 1 jalur emergensi. Dan kini hanya terlihat 4 ekor alien saja di ruangan tersebut, yang kemungkinan hanya tinggal mereka saja monster yang tersisa di dalam kapal ini. Tapi insting Chu Xuan merasakan sesuatu yang tidak mengenakan, sebab masih terdapat beberapa ruangan yang tidak bisa terjangkau dan terdeteksi dari ruang kendali ini. Sebenarnya Chu Xuan sudah mempunyai sebuah cara agar tidak perlu susah payah melawan alien dengan kekuatan sendiri, di mana mereka hanya perlu membiarkan alien-alien tersebut berada di dalam pesawat induk ini. Sementara mereka akan kabur dengan menggunakan pesawat ulak-alik atau sejenis kapsul penyelamat yang harusnya disediakan di dalam kapal induk ini, dan pergi ke arah titik portal menuju planet Kapten Scott terbuka. Terkait dengan cara untuk melenyapkan para alien, hal ini bisa dilakukan dengan cara mengaktifkan mode penghancuran kapal secara otomatis, karena kapal ini pun sudah tak lagi berguna nantinya.
Jadi rencana selanjutnya para player akan pergi ke ruang titik di mana pesawat ulak-alik yang lokasinya biasanya berada di dekat kabin pesawat. Yang rute pelariannya juga sudah ditentukan oleh Chu Xuan, mengangkat semua partisi untuk memancing keempat alien menuju lorong utama dan kembali menurunkan partisi yang sudah diperkuat guna menjebak para alien tersebut. Dan di saat itulah mereka akan memanfaatkan situasi untuk berevakuasi melalui jalur darurat. Agar rencana ini berhasil juga dibutuhkan umpan untuk menarik perhatian alien ke dalam jebakan yang sudah disediakan. Dan tentunya yang akan berperan sebagai umpan dalam rencana ini adalah si bocah kacamata. Karena hingga saat ini ia sama sekali belum memberikan kontribusi apapun bagi para player. Setiap pemain yang ada di sana sudah memberikan peranan yang besar agar semua orang bisa bertahan kecuali si kacamata ini. Hal ini juga harus ia lakukan agar bisa menunjukkan kepantasan, berguna bagi tim dan tidak cuma jadi beban saja. 并且都想活下去。你们不能这样对我！现实，我去当总统。 Di saat Chu Xuan terus mendesak si bocah kacamata untuk menjadi umpan, Zhang Jia pun muncul dan berkata, dirinya juga pada awalnya merupakan pria yang lemah pada saat pertama kali datang ke dunia ini. Tapi ia sekarang sudah menjadi lebih kuat karena mendapatkan sebuah kesempatan. Jadi menurutnya, si bocah kacamata itu juga bisa berguna setelah menuntaskan dunia ini. Mungkin anggapan Zhang Jia itu benar menurut Chu Xuan, tapi ada satu hal yang Zhang Jia lupakan. Dan itu menjadi faktor terpenting mengapa ia bisa bertahan sampai sekarang. Dan itu adalah keinginan bertahan hidup yang kuat. Ya, ini merupakan faktor utama dan sangat penting di saat seseorang dihadapkan dengan kematian, ucap Chu Xuan. Dan faktor inilah yang mesti si bocah kacamata tunjukkan jika ia ingin terus bertahan hidup di dunia horor tersebut. Chu Xuan juga menyuruh Zhang Jia untuk tidak menggantikan peran bocah tersebut sebagai umpan, karena player lainnya juga akan melindunginya di barisan belakang. Selain itu, bila si kacamata tidak melakukan hal ini, maka tentunya beban di dalam tim akan semakin besar, membuat si bocah kacamata tidak mengalami perkembangan dan kedepannya dia malah akan tewas lebih cepat. 如果你去，他就是一个毫无战斗力的活动，都有更高的概率陪着把命拿上。难道弱者其实更有自己？自己也解释过，这里是什么样的无限世界。 Di sini Zhang Ji juga membenarkan perkataan Chu Xuan, karena di dunia tanpa batas ini nyawa setiap orang hanya bisa diamankan oleh orang itu sendiri. Meskipun agak merasa kesal, akan tetapi Zhang Ji juga tidak bisa membantah fakta tersebut. Karena sudah fix, akhirnya rencana tersebut akan dilakukan dalam 10 menit lagi. Dan sebelum itu mereka pun memulai persiapan membuat barang-barang yang dibutuhkan. 挣扎，挣扎，挣扎。 Beberapa saat kemudian, Chu Xuan pun menjelaskan detail dari rencana. Si bocah kacamata akan menjadi umpan di garis depan, Zhang Jia berjaga, Bawang dan Zero sebagai penembak jarak jauh melindungi bocah kacamata dari belakang, dan Zhan Lan sebagai support. Si kacamata pun mulai berjalan ke arah lorong secara perlahan. Ia juga sudah dilengkapi dengan 2 buah perangkat bom peledak yang dibuat oleh Bawang, yang mesti dilemparkan ke arah musuh di saat pemicunya sudah diaktifkan, bersamaan dengan partisi lorong di saat itu dinaikkan. Di balik partisi nampak terlihat sudah terdapat beberapa alien, dan semua player juga sudah bersiap di posisi mereka masing-masing. Menerima aba-aba dari Chu Xuan, Zhan Lan kemudian menaikkan partisi di tengah lorong. Di saat itulah, si bocah kacamata yang memegang perangkat peledak mulai tertawa dan menggila. Karena tidak mau tewas sendirian, ia pun berbalik dan melemparkan perangkatnya ke arah para pemain. Tapi tanpa ia duga, perangkat yang mirip seperti bumerang tersebut malah kembali berbalik ke arahnya, dan boom! Ia pun tewas terkena ledakan, dan kita juga akan melihat 2 buah bom yang terpisah dari perangkat dan itu masih belum meledak. Berikut dengan para pemain yang berada di belakangnya pun langsung putar balik kembali ke ruang kendali. Di sini 2 ekor alien nampak terlihat melahap 2 buah bom aktif yang berlumuran darah si bocah kacamata. Setelah mengamankan diri di ruang kendali, Zhang Jia pun marah-marah kepada Chu Xuan karena berpikir bahwa dari awal inilah rencana Chu Xuan yang tidak mau memberikan kesempatan kepada si bocah kacamata untuk tetap hidup. Namun nyatanya tidak begitu. Memang Chu Xuan tidak terlalu percaya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh bocah tersebut. Jadi sebagai jaga-jaga, ia menyuruh Bawang untuk memasang magnet ke perangkat bom, di mana perangkat tersebut akan dengan sendirinya tertarik ke arah partisi yang menjadi titik ledakan di saat perangkatnya diaktifkan.
Jadi bisa disimpulkan alasan mengapa bocah tersebut tewas itu karena ulahnya sendiri yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Meskipun peluang hidupnya kecil, tapi si kacamata malah melewatkannya begitu saja. Zhang Jia yang semakin kesal karena menganggap Chusuan sudah mempermainkan nyawa orang lain pun mendaratkan sebuah pukulan kepada si jenius. Kembali bangkit, Chusuan pun mengatakan bahwa semuanya terjadi karena ulah bocah tersebut yang sudah melewati peluangnya. Dan apa yang Chusuan sudah lakukan merupakan sebuah upaya demi memperbesar peluang menuntaskan misi ini, dan itu adalah bertahan hidup. Chusuan juga yakin jika rencana yang ia buat itu takkan pernah salah. Di saat yang sama ia pun menekan tombol di sebuah perangkat dan boom, terjadilah ledakan lain yang menewaskan dua alien yang sebelumnya memakan bom kendali yang masih aktif, dan kini hanya tersisa lagi dua alien lainnya. Rencana selanjutnya adalah menjebak dua monster lainnya di dalam ruang kontrol atau kendali utama, sebab partisi yang sudah diperkuat sekalipun takkan mampu menahan para alien selamanya. Lalu kedua monster tersebut pun dibiarkan masuk ke ruang kendali, sementara para pemain akan melarikan diri melewati jalur darurat yang pintunya juga akan terlapisi dengan partisi yang kuat. Agar kedua alien tersebut tidak menyusul, Bawang menghentikan pergerakan mereka dengan perangkat bom, berikut dengan Zero yang menembakkan peluru untuk mengaktifkan lapisan partisi. Metode menjebak lawan di ruang kendali utama pun berhasil dan mereka bisa kabur melalui jalur emergensi. Namun tanpa diduga-duga di tengah-tengah pelarian mereka muncullah seekor alien lainnya di depan Zhang Jia dan Chusuan. Tapi berkat bantuan Zanlan, keduanya pun berhasil kabur. Namun di saat yang sama tubuh Zanlan mengalami reaksi yang membuatnya tidak sanggup berlari lagi. Sampai akhirnya ia pun tersusul oleh sang monster alien. Zanlan juga sempat mengingat momen-momen ketika tubuhnya digerayangi oleh alien sebelumnya, dan anehnya di sini sang alien tidak menghabisi Zanlan. Situasi ini bisa dengan baik dimanfaatkan oleh Zero untuk melesatkan beberapa tembakan ke dalam mulut si alien yang tanpa disangka mampu menyebabkannya tewas dalam beberapa tembakan tersebut, dan akhirnya mereka pun berhasil terselamatkan. Setelah insiden tersebut, Chusuan menghampiri Zanlan karena ia merasakan adanya kejanggalan di saat alien tiba-tiba berhenti menyerang wanita kacamata tersebut. Chusuan kemudian disingkirkan oleh Zhang Jia yang menganggap bahwa Zanlan akan dijadikan sebuah pion dalam rencana yang akan dibuat Chusuan selanjutnya. Dengan santai Chusuan menjawab, tergantung situasinya, karena tidak semua orang bisa dia jadikan sebagai pion. Karena jawaban Chusuan inilah situasinya menjadi semakin memanas. Karena konflik perbedaan pendapat di antara keduanya, pada akhirnya terjadilah perpecahan di mana tim mereka kemudian terbagi menjadi dua kubu. Terus berjalan menelusuri lorong, Zhang Jia, Zhang Ji, dan Zanlan masuk ke dalam sebuah ruangan yang bagian sisi pintunya ditempeli selaput lendir lengket. Sesaat setelah masuk ke ruangan gelap tersebut, Zhang Jia merasa suhu ruangan ini cukup panas. Tercium pula bau-bau asam di udara yang menunjukkan jika ruangan ini akan menuju ke sebuah lokasi yang tidak biasa. Dari arah kegelapan muncul sebuah bayangan yang mulai mendekat ke arah mereka, dan setelah semakin dekat, wujud tersebut pun terlihat semakin jelas. Dan ternyata itu adalah si paman tua yang sekujur tubuhnya basah karena lendir para alien. Sebelum Zhang Jia menolong si paman, Chusuan yang tiba-tiba muncul menyuruh MC untuk tidak mendekati pria tersebut karena si paman-paman itu sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dan ternyata benar saja, tak lama berselang si paman tua mulai menunjukkan reaksi yang aneh. Perutnya mulai menggembung hingga akhirnya ia pun meledak.
Dari dalam perut si paman juga mulai bermunculan bibit-bibit alien yang langsung kabur menyelamatkan diri dari tembakan para pemain. Setelah bibit-bibit alien berhasil melarikan diri dari langit-langit, jatuhlah tumpukan lendir yang bergerak-gerak dan ternyata itu berisikan alien yang sudah dewasa. Hingga terjadilah aksi baku hantam di dalam ruangan tersebut, di mana sang alien terus dipukul mundur sebelum ia bisa menyerang. Kita beralih sesaat ke ruang kontrol utama, di mana terlihat dua alien sebelumnya yang dijebak di sana akhirnya berhasil merobek-robek pintu masuk keluar jalur emergensi, tapi mereka malah kembali dihadapkan dengan partisi. Alien ini cukup pintar kali ini, ia menyerang kawannya sendiri dan menggunakan darahnya untuk melelehkan penghalang tersebut. Di saat yang sama, sistem di ruang kontrol memberikan peringatan bahwa program penghancuran otomatis kapal ini tinggal 30 menit lagi sebelum meledak. Waktu yang dimiliki oleh para pemain semakin mendesak, akan tetapi perjalanan mereka malah dihalau oleh seekor alien yang cukup bandel dan cukup sulit untuk bisa ditangani. Karena merasa tidak boleh membuang-buang waktu terlalu banyak di tempat ini, Zhang Jia turun tangan untuk menahan si alien. Dia menggunakan tombaknya dan memantek kepala alien tersebut ke permukaan lantai. Serangan ini nyatanya masih belum cukup untuk bisa menghabisi monster yang kuat ini. Oleh karena itulah Zhang Jia di sini menahan makhluk tersebut dengan mendorongnya ke arah dinding untuk memberikan waktu kepada pemain lainnya agar bisa melewati jalan tersebut. Setelah semuanya lewat, Zhang Jia kemudian dibantu oleh Chu Xuan dan Zero, dan berkat bantuan yang diberikan MC pun berhasil ikut selamat. Kini mereka telah berada di sebuah ruangan lain dan di sana terdapat sebuah pintu masuk yang disinyalir menuju ke ruang yang menjadi keberadaan pesawat ulak-alik. Melihat kondisi Zanlan yang tidak terlihat baik-baik saja, Chu Xuan sambil membuka pintu akses turut menyarankan agar Zhang Jia kembali melakukan kerjasama dengan dirinya. Karena kolaborasi dari otak dan otot di antara keduanya bisa memperbesar peluang keberhasilan menyelesaikan misi ini lebih cepat. Dari segala rangkaian kejadian yang terjadi sampai sekarang, Chu Xuan menarik kesimpulan apabila para alien hanya memiliki satu tujuan, yaitu menggunakan makhluk hidup lain sebagai inang untuk kelangsungan hidup mereka, menyelesaikan kehamilan dan bereproduksi setelahnya. Zhang Jia yang sadar jika tubuh Zanlan juga sedang dijadikan inang, pada akhirnya tak memiliki pilihan lain selain kembali join dengan Chu Xuan agar misinya lebih cepat selesai sebelum perut Zanlan meledak. 但这包括我的同伴，一旦出了问题，为了大部分人，明白，我一样会毫不犹豫地舍弃你。为了大部分人，我一样会保你的。 Setelah kedua belah pihak menyepakati syarat untuk saling memprioritaskan nyawa rekan sendiri, Chu Xuan pun berhasil membuka pintunya. Setelah masuk ke dalamnya, mereka semua dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang begitu menakjubkan. Selain suhunya yang semakin tinggi serta bau asam yang semakin terasa, di ruang tersebut juga dipenuhi dengan telur-telur misterius yang jumlahnya cukup banyak. Sebuah telur nampak terlihat mulai bergerak-gerak, dan setelah terbuka ternyata telur tersebut bukan berisikan alien, melainkan si berandal bertopi yang sebelumnya dibawa oleh alien. Sama seperti kejadian sebelumnya, di mana perut pria ini meledak dan mengeluarkan bibit-bibit alien. Coba. Dari kejadian ini didapati jika telur-telur yang ada di ruangan tersebut kemungkinan besar berisikan para kru-kru kapal yang keberadaannya tidak bisa ditemukan. Ya, mereka semua telah dijadikan sebagai inang agar para alien bisa berkembang biak. Selain itu, menurut Chu Xuan, ruangan ini juga diciptakan oleh alien pertama yang naik ke kapal, yang kemungkinan besar berada di tempat ini, tepatnya di arah kabut-kabut yang menutupi pandangan. 也许就在。不多了，最重要的是离。 Meneruskan perjalanan, kemudian mereka menemukan sebuah kapal ulak-alik dengan pintu kabin yang tertutup rapat karena diselimuti oleh lendir-lendir yang telah mengeras.
Zhang Ji mencoba menghancurkan lendir-lendir keras tersebut dengan tembakan, tapi nampaknya hal ini tidak bekerja. Setelah melakukan pengecekan, Bawang mendapati jika pintu keluar kapal induk ini juga diselimuti oleh lendir-lendir yang mengeras. Dalam hal ini, Zhang Jia memberikan sebuah bom yang masih tersisa untuk membuat jalur keluarnya kepada Bawang. Sedangkan pintu kabin pesawat ulak-alik akan dibuka sendiri oleh Zhang Jia dengan mengerahkan kekuatannya. Jaga, aku来试试. 应该差不多了. Dengan kekuatan tenaga dalamnya, ia pun berhasil menyingkirkan selaput-selaput lendir yang menempel. Hingga akhirnya pintu pesawat yang akan menjadi alat teleportasi mereka di luar angkasa pun bisa terbuka. Di sini Cui Xuan melakukan pengecekan apakah pesawat ini masih bisa beroperasi. Sedangkan Zhang Jia malah kehilangan gadis berkacamata. Dan sesaat setelah mencarinya, Zhang Jia melihat Zhan Lan yang tengah berjalan ke arah kabut-kabut tebal. Zhang Jia menyuruhnya untuk lekas kembali karena mereka sudah tak punya banyak waktu lagi. Namun wanita ini seakan-akan mengabaikannya begitu saja. Terus berjalan ke arah kabut-kabut tebal, dan di saat itulah mulai terlihat sosok makhluk dari balik kabut dengan ukuran tubuh yang besar. Dan dia, kalian benar, dialah sang alien pertama yang memasuki kapal dan akan kita panggil dengan Mama Alien.